Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan materi komposit material 2. Kami beranggotakan 2 orang. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Andrianto Josabutro. Yang kedua, Muhammad Nurdin HK. Langsung saja ke materinya. Materi ini ada beberapa rumusan masalah. Yang pertama, kesalahan jenis semen yang diaplikasikan ke rangkaian dapat menimbulkan massa atau ketahanan dari beton yang mengakibatkan rancangan bangunan tidak bertahan lama. Yang kedua, kesalahan dalam sebuah campuran aspal dapat mengakibatkan aspal mudah mengelupas. Yang ketiga, bagaimana pengaruh kelembapan dan lingkungan terhadap kekuatan dan ketahanan kayu. Yang keempat, tidak membedakan jenis konstruksi material sandwich pada konstruksi atau rancangan. Yang kelima, yaitu apa karakteristik utama dari komposit logam dibandingkan logam murni. Dan tujuan dari materi kali ini yang pertama, memahami jenis-jenis semen dan menggunakan jenis semen yang tepat untuk menjamin kualitas dari material beton. Yang kedua, mengetahui berapa persen setiap campuran karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan bebatuan dalam campuran aspal. Yang ketiga, mengetahui potensi modifikasi kayu untuk meningkatkan kinerja dan daya tahan. Yang keempat, mengetahui 2 jenis struktur dari material sandwich dan penjelasan penggunaan setiap struktur. Yang kelima, mengetahui karakteristik MMG dari segi kekuatan, kekakuan, dan ketahanan terhadap korosi. Materi kali ini rujukan utamanya yaitu Foundation of Material Science and Engineering dari bukunya Smith, Composite Material, chapter 12, halaman 680 sampai 710. Langsung saja ke sub pertama 12.3 yaitu beton. Beton merupakan material teknik utama yang digunakan untuk konstruksi konstruktural. Insinyur sipil menggunakan beton, misalnya dalam desain dan konstruksi jembatan, gedung, bendungan, dinding penahan, dan penghalang, serta perkakas jalan. Pada tahun 1982, sekitar 50 kali 107 ton beton diproduksi di Amerika Serikat, yang jauh lebih besar daripada 6 kali 107 ton baja yang diproduksi pada tahun yang sama. Sebagai material konstruksi, beton adalah material komposit keramik yang terdiri dari material granular kasar atau agregat yang tertanam dalam matriks keras pada semen atau pengikat yang biasanya terbuat dari semen Portland dan air. Komposisi beton sangat bervariasi, tetapi biasanya mengandung berdasarkan volume absolut, yaitu 7% hingga 15% semen Portland, 14% hingga 21% air, 0,5% hingga 8% udara, 24% hingga 30% agregat halus, dan 31% hingga 51% agregat kasar. Proses pultrusion untuk memproduksi material komposit plastik yang diperkuat serat. Serat yang diresapi dengan resin dimasukkan ke dalam cetakan yang dipanaskan dan kemudian ditarik perlahan sebagai bahan komposit yang diawetkan dan berbentuk penampang yang konstan. Untuk sub selanjutnya yaitu 12.3.1 semen Portland. Bahan baku dasar untuk semen Portland adalah kapur atau CO0, silika atau Si02, aluminia atau Ai203, dan oksida besi atau Fe203. Komponen-komponen ini diproporsikan secara tepat untuk menghasilkan berbagai jenis semen Portland. Bahan baku yang dipilih dihancurkan, digiling, dan diproporsikan untuk komposisi yang diinginkan.
lalu dicampur. Campuran tersebut kemudian dimasukkan ke dalam tanur putar. Tempat campuran dipanaskan hingga suhu 14.000 derajat Celcius hingga 1650 derajat Celcius. Nah, dalam proses ini campuran tersebut diubah secara kimia menjadi klinker semen yang kemudian didinginkan dan dihaluskan. Sejumlah kecil gypsum atau COS04 2H20 ditambahkan ke semen untuk mengendalikan waktu pengerasan beton. Pasta semen dalam beton berfungsi sebagai lem untuk menyatukan partikel agregat atau kerikil dalam material komposit ini. Komposit kimia semen Portland ini untuk trikalsium silikate, ini rumus kimianya 3Ca0 dikali Si02 atau singkatannya C3S. Di kalsium silikate itu C2S, trikalsium aluminate yaitu C3A, trikalsium aluminium C4AF. Baik, yang selanjutnya yaitu jenis-jenis semen Portland. Yang pertama, semen Portland serbaguna. Ini digunakan di mana beton tidak terkena serangan sulfat tinggi dari tanah atau air, atau di mana tidak ada kenaikan suhu yang tidak menyenangkan karena panas yang dihasilkan oleh hidrasi semen. Aplikasi umum untuk tipe beton yang pertama ini adalah trotoar, bangunan beton bertulang, kemudian jembatan, gorong-gorong, dan tangki serta waduk. Untuk yang kedua yaitu semen Portland normal. Nah, ini biasanya digunakan dalam cuaca panas untuk bangunan besar seperti dermaga besar dan dinding penahan yang berat karena semen ini memiliki panas hidrasi sedang. Yang ketiga yaitu semen Portland jenis kekuatan awal. Ini digunakan ketika bentuk beton akan dihilangkan lebih awal dari struktur yang harus segera digunakan. Yang keempat yaitu semen Portland dengan panas hidrasi rendah. Digunakan untuk struktur beton masif seperti bendungan gravitasi besar, di mana panas yang dihasilkan oleh semen pengikat merupakan faktor kritis. Yang kelima yaitu semen tahan sulfat. Digunakan saat beton terkena beban berat, serangan sulfat seperti pada beton yang terpapar tanah dan air tanah yang mengandung kandungan sulfat tinggi. Dan yang selanjutnya yaitu pengerasan semen Portland. Semen Portland pengerasan melalui reaksi dengan air yang disebut reaksi hidrasi. Trikalsium silikat dan dilkalsium silikat merupakan sekitar 75% dari berat semen Portland. Dan ketika senyawa-senyawa ini beraksi dengan air selama pengerasan, hidrasi utamanya adalah hidrat trikalsium silikat. Bahan ini terbentuk dalam partikel-partikel yang sangat kecil, kurang dari 1 um, dan merupakan gel kaloid. Kalsium hidroksida juga diproduksi melalui hidrasi CS dan C2S dan merupakan bahan garis kristal. Reaksi-reaksi ini yang pertama yaitu C2C3S plus 6H2O sama dengan C3S2 dikali 3H2O plus 3CaOH2, lalu 2C2S plus 4H2O sama dengan C3S2 dikali 3H2O plus Ca
OH2. Di kalsium silikat atau CS memiliki reaksi hidrasi yang lambat dengan air dan terutama bertanggung jawab atas meningkatnya kekuatan setelah 1 minggu. Ca sedikit berkontribusi pada pengembangan kekuatan awal dan dijaga pada level rendah dalam semen tahan sulfat tipe 5. Tetrokalsium aluminium ditambahkan ke semen untuk mengurangi suhu klinker selama pembuatan semen. Untuk selanjutnya yaitu 12.3.2 pencampuran air untuk beton. Jadi sebagian besar air alami yang dapat diminum dapat digunakan sebagai air pencampur untuk pembuatan beton. Air yang tidak layak untuk diminum juga dapat digunakan untuk membuat semen. Air tersebut dapat digunakan untuk membuat semen. Kadar pencampuran mencapai tingkat tertentu yang ditentukan. Air harus diuji untuk mengetahui pengaruh terhadap kekuatan beton. Kekuatan tekan beton yang dibuat dengan berbagai jenis semen Portland ASTM sebagai fungsi waktu pengerasan. Yang di sub selanjutnya 14.4 aspal dan campuran aspal. Aspal adalah bitumen yang pada dasarnya merupakan hidrokarbon dengan sejumlah oksigen, sulfur dan ketegangan lainnya, dan memiliki karakteristik mekanis dari bahan polimer termoplastik. Aspal terdiri dari 80% hingga 85% karbon, 9% hingga 10% hidrogen, 2% hingga 8% oksigen, 0,5% hingga 7% sulfur, dan sejumlah kecil nitrogen serta logam. Campuran aspal yang paling stabil dibuat dengan agregat bersudut yang padat dengan aspal yang cukup untuk melapisi partikel agregat. Agregat bersudut yang tidak mudah diposisikan dengan saling mengunci menghasilkan ketahanan slip yang lebih baik daripada agregat yang lunak dan mudah dipoles. Agregat juga harus terikat dengan baik dengan aspal untuk menghindari pemisahan. Selanjutnya adalah wood, kayu. Kayu adalah bahan alami yang berasal dari pohon dan yang digunakan secara luas dalam konstruksi, pembuatan furnitur, dan berbagai aplikasi lainnya. Penjelasan mengenai kayu biasanya mencakup aspek-aspek fisik, mekanik, dan komposisi dari kayu yang sangat penting untuk memahami sifat dan perilaku kayu sebagai bahan konstruksi. Komposisi dan struktur kayu. Yang pertama ada selulosa. Selulosa merupakan komponen utama yang memberikan kekuatan mekanik pada kayu. Selulosa adalah polimer alami yang terdiri dari rantai panjang glukosa. Yang kedua ada air dan minyak. Kayu mengandung air di dalam sel-selnya yang berperan dalam proses pertumbuhan dan metabolisme pohon. Kadar air dalam kayu sangat mempengaruhi sifat-sifat fisik dan mekanik kayu, seperti kekuatan dan daya tahan terhadap pembusukan. Yang ketiga ada lignin, zat pengikat yang memberikan kekakuan dan ketahanan terhadap tekanan. Lignin membantu menstabilkan struktur selulosa dan memberikan kekuatan kayu. 2. Karakteristik fisik kayu. Yang pertama ada porositas. Porositas ialah kayu memiliki pori-pori mikroskopis yang mempengaruhi daya serapnya terhadap air dan juga kemampuannya dalam menghantarkan panas. Yang kedua ada kadar kelembapan kayu, mempengaruhi dimensi dan stabilitasnya. Kayu yang terlalu lembab bisa mengalami pembusukan, sementara kayu yang terlalu kering bisa menjadi rapuh dan mudah patah. 3. Kepadatan. Kepadatan
kayu sangat bervariasi tergantung pada jenis kayu dan kandungan airnya. Kayu yang lebih padat cenderung lebih kuat dan lebih tahan lama. Sifat mekanik kayu. Kekuatan kayu memiliki kekuatan yang bervariasi tergantung pada arah serat kayu. Kayu memiliki kekuatan tarik yang tinggi sejalan dengan arah serat, tetapi kekuatan tekan dan lenturnya lebih rendah. Kedua, ada keulatan dan kelenturan. Kayu cenderung memiliki kelenturan yang rendah. Artinya, kayu bisa rapuh jika mengalami beban atau tekanan yang terlalu besar. Yang ketiga, ada pengerjaan. Kayu mudah untuk diproses dan dibentuk, yang membuatnya menjadi bahan yang sangat disukai dalam pembuatan furnitur konstruksi dan bahan produk seni lainnya. Ada perilaku kayu di lingkungan yang berbeda. Ketahanan terhadap pembusukan. Kayu memiliki potensi untuk membusuk apabila terkena kelembapan yang terus-menerus. Proses pembusukan ini dipengaruhi oleh mikroorganisme dan jamur yang ada di lingkungan kayu. Yang kedua, ada pengaruh suhu dan kelembapan. Kayu bisa mengembang atau menyusut tergantung pada perubahan suhu dan kelembapan. Kelembapan yang tinggi dapat menyebabkan kayu menyerap air dan membengkak. Sedangkan kelembapan yang lebih rendah dapat menyebabkan kayu mengering dan mengecil. Selanjutnya ada jenis-jenis kayu. Jenis kayu yang pertama adalah kayu keras, hardwood. Kayu yang berasal dari pohon berdaun lebar seperti pohon oak, maple, atau mahoni. Kayu keras cenderung lebih padat dan kuat, membuatnya cocok untuk konstruksi yang membutuhkan kekuatan tinggi dan ketahanan. Kayu lunak. Kayu yang berasal dari pohon conifer seperti pinus, cemara, atau spruce. Kayu lunak umumnya lebih ringan dan lebih mudah diproses dibandingkan kayu keras. Next, ada penggunaan kayu dalam konstruksi. Sebagai struktur. Yang pertama ada sebagai struktur. Kayu sering digunakan dalam pembuatan struktur bangunan, seperti rangka atap, lantai, dan dinding. Karena kayu memiliki rasio kekuatan terhadap berat yang baik, ia digunakan untuk membangun struktur yang ringan namun kuat. Yang kedua ada pembuatan furnitur dan interior. Kayu juga digunakan untuk membuat berbagai jenis furnitur, mulai dari meja, kursi, lemari, hingga elemen-elemen dekoratif lainnya. Berkat kekuatan dan keindahan alaminya, kayu tetap menjadi pilihan utama dalam desain interior. Ada pengawetan dan perlindungan kayu dan pertimbangan lingkungan. Pengawetan ini termasuk proses seperti pengecatan dan finishing, memberikan lapisan pelindung pada kayu untuk mencegah kerusakan akibat paparan air atau perubahan cuaca. Yang kedua ada bahan kimia atau pengawet, seperti bahan pengawet berbasis minyak atau cairan yang dapat meresap ke dalam kayu untuk mencegah serangan jamur dan pembusukan. Pentingnya keberlanjutan dalam penggunaan kayu. Sebagai sumber daya alam yang terbarukan, kayu memiliki potensi untuk menjadi bahan yang ramah lingkungan jika dikelola dengan cara yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penebangan pohon harus dilakukan secara terencana dan bertanggung jawab untuk menghindari deforestasi yang berlebihan. Yang selanjutnya 12.6 yaitu struktur sandwich. Material komposit yang dibuat dengan menjepit material inti di antara dua lapisan luar yang tipis umumnya digunakan dalam desain teknik. Jadi ini misalnya leg core material itu ada di tengah dan dijepit oleh face sheet, jadi ada di atas bawah. Dua jenis material ini adalah yang pertama struktur sandwich sarang lebah dan yang kedua struktur sandwich berlapis. Untuk struktur sarang lebah konstruksi yaitu direkatkan
telah digunakan sebagai bahan konstruksi dasar dalam industri kedirgantaraan selama lebih dari 30 tahun. Panel sarang lebah aluminium dibuat dengan merekatkan lembaran muka paduan aluminium ke bagian inti sarang lebah paduan aluminium. Jenis konstruksi ini menghasilkan panel sandwich yang kaku, kuat, dan ringan. Yang selanjutnya yaitu struktur logam berlapis. Struktur logam digunakan untuk menghasilkan komposit inti logam dengan lapisan luar inti dari logam lain atau beberapa logam. Nah, ini biasanya digunakan dalam mendesain atau merancang genteng atau tahanan di perbatasan jalan. Nah, aplikasi lain dari logam berlapis adalah menggunakan logam yang relatif mahal untuk melindungi logam yang relatif murah. Untuk yang selanjutnya ada komposit matrik logam dan matrik keramik. Apa itu komposit matrik logam? Komposit adalah gabungan dari dua atau lebih material yang berbeda sifatnya. Ini adalah bahan baku dari salah satu MMC yang menarik, yaitu serat boron. Bisa dilihat serat boron ini dibuat dengan melapisi kawat tungsten yang sangat tipis. Serat yang sebelahnya ada serat boron ini ditanamkan ke dalam matrik aluminium. Gambar ini menunjukkan penampang melintangnya di mana serat-serat boron terlihat di dalam aluminium. Keunggulan komposit. Yang pertama ada kekuatan tarik lebih tinggi, yang kedua modulus elastisitas, yang ketiga ada berat yang relatif ringan. Yang ini ada sifat mekanik. Ini adalah data-datanya ya. Untuk aplikasi di industri kedirgantaraan dan otomotif, di mana material ini digunakan untuk struktur pesawat yang membutuhkan kekuatan tinggi dan ringan, misalnya bagian sayap dan badan pesawat maksudnya. Komposit matrik MMC menggabungkan logam dengan serat atau partikulat untuk meningkatkan sifat mekanik. Contohnya komposit aluminium boron A1B memiliki kekuatan tarik yang jauh lebih baik dari aluminium murni. Kesimpulan dari seluruh materi kita pada hari ini, material beton, aspal, kayu, struktur sandwich, serta komposit matrik logam dan keramik menonjol sebagai kunci sebagai keunggulan dan keterbatasan yang berbeda. Memahami sifat-sifat fundamental dan potensi aplikasi dari setiap material ini esensial bagi para insinyur dan desainer dalam merancang solusi dan efisiensi. Tahan lama dan berkelanjutan. Beton sebagai salah satu material konstruksi yang paling banyak digunakan di dunia merupakan material komposit yang terdiri dari campuran semen, agregat halus dan kasar, dan air. Aspal merupakan material viskoelastis yang umumnya digunakan sebagai pengikat dalam campuran pengeras jalan. Kekuatan tarik dan lentur kayu yang bervariasi tergantung pada jenis dan arah seratnya, menjadikannya pilihan yang menarik untuk berbagai aplikasi struktural dan non-struktural. Mulai dari rangka bangunan hingga furnitur, struktur sandwich muncul sebagai solusi yang elegan. Struktur ini terdiri dari dua lapisan luar yang kuat dan kaku, dipisahkan oleh inti yang ringan dan tebal. MMC banyak ditemukan dalam industri otomotif, kedirgantaraan, dan peralatan industri. Sementara itu CMC menggunakan keramik sebagai matrik dan diperkuat dengan serat atau partikel keramik. Pemahaman yang mendalam tentang karakteristik dan potensi aplikasi dari setiap material ini menjadi landasan penting bagi
para profesional teknik dalam menciptakan solusi yang inovatif, aman, dan berkelanjutan untuk tantangan masa kini dan masa depan. Sekian pembahasan kita dalam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.